membaca ketetapan dan sistem Tuhan. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan semesta alam berdasarkan hukumnya, yaitu hukum berpasangan. Salah satunya yaitu hukum bergiliran antara siang dan malam. Hal ini merupakan kondisi peralihan antara gelap menuju terang maupun sebaliknya. Dalam memahami kondisi siang dan malam, dibutuhkan penggunaan maksimal 3 institusi yang ada di dalam manusia menyerap informasi. Cara berkesinambungan dengan pemaksimalan akan fungsi pendengaran, penglihatan, dan akal pikir. Setelah mampu memaksimalkan 3 institusi tersebut, maka kita akan mengenal Dia, Tuhan yang gaib. Ilmunya dijelaskan dalam penciptaannya di 2 alam. Alam makro, alam semesta, dan alam mikro, alam manusia. Membaca atau memahami ayatnya, maka kita dapat mengenal bagaimana Allah Sang Pencipta. Alam semesta sejatinya merupakan wujud dari kebenaran Allah dan sekaligus wujud dari karakter atau akhlak Dia. Jadi, untuk mengenal Allah, maka kenalilah melalui sifat-sifatnya, kenali karakter-karakternya, kenali akhlaknya, dan semuanya itu kita bisa pelajari pada alam. Yang menjadi karakter dasar orang beriman dapat berkesimpulan bahwa kehidupan alam semesta adalah wujud kebenaran universal, sehingga menghasilkan sesuatu yang seimbang, harmonis, teratur, penuh kedamaian, dan saling mensejahterakan. Wujud suatu kebenaran akan eksis, yaitu tatkala semua makhluk di alam semesta ini senantiasa tunduk patuh, aslama, menjalankan tugas dan fungsinya yang sudah diundangkan oleh Allah kepadanya tanpa ada penolakan. Itulah wujud kehidupan surgawi. Mari perhatikan kebenaran yang tersirat di dalam video atom. Mari kita lihat struktur atom. Di sini terlihat bagaimana pergerakan atom mengelilingi intinya yang berlawanan arah dengan jarum jam. Proses DNA menjadi protein. Pun demikian dalam perubahan DNA menjadi protein, memiliki pola yang sama, yaitu berlawanan arah dengan jarum jam. Video klorofil yang diambil secara langsung menunjukkan kloroplas bergerak di dalam sel daun tanaman air. Lihatlah pergerakannya, sama seperti pola video sebelumnya, bukan? Selama siklus menstruasi, salah satu dari ovarium Anda menghasilkan sel telur yang melintasi organ untuk menuju posisinya, berjalan melawan arah dari jarum jam overwise clock. Berdasarkan ilmu medis, ada alasan ilmiah kenapa lomba lari sebaiknya menggunakan lintasan yang berlawanan arah jarum jam. Sebab superior vena cava mengumpulkan darah melalui pemompaan jantung. Nah, pembuluh ini membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari arah kiri ke kanan tubuh, sehingga saat lari berlawanan arah jarum jam ini bisa membantu proses pemompaan jantung tadi. Baliknya, jika berlari searah jarum jam,
maka proses pemompaan jantung bisa terhambat. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Dari ayat yang tersirat tersebut, Abraham atau Ibrahim mengaplikasikannya dalam bentuk peribadatan. "Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik." Lalu, bagaimana cara kita membumikan firman Allah yang ada pada alam ke dalam kehidupan umat manusia? Amat dimungkinkan ini yang dimaksud firman dalam kalimat perintah Iqra, bacalah atas isme Robmu yang menciptakan. Baca ayat-ayat alam, ayat-ayat kaunia. Bacalah demi Robmu yang mulia. Baca firman Allah ayat kauliyah. Bahwa kata membaca bukan diartikan membaca secara teori atau tulisan semata, namun membaca alam atau kondisi. Ismun berarti nama yang mengandung arti sifat, seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ismun atau nama harus sesuai dengan sifat, karena sifat itu mengandung makna karakter atau akhlak. Pada akhirnya, ketika mampu memahami cara membaca dengan benar, maka kita dapat mengetahui petunjuk tentang bagaimana membangun suatu tatanan kehidupan masyarakat manusia kepada kehidupan surgawi, yakni suatu tatanan kehidupan yang damai sejahtera. Namun, sebelum kita mampu memahami dan membaca tentang kondisi tersebut, kita harus mengenal isme-isme atau wahyu-wahyu Allah yang diturunkan atau diajarkan kepada pembawa risalahnya yang telah dibukukan ke dalam kitab-kitab Tuhan yang tersurat sebagai konfirmasi kebenaran dari ayat-ayat yang tersirat pada alam semesta. Dari kumpulan video tadi, kita mendapat suatu pola yang sama akan ketundukpatuhan alam semesta terhadap apa yang diundangkan kepadanya, bahwa pola tersebut tidak pernah berubah. Ketundukpatuhan aslama, berserah diri, adalah suatu sistem yang dia ciptakan agar tidak ada kehancuran seperti yang difirmankan, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Jika akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Itulah Maha Pengasihnya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, selarasnya antara hukum dan ciptaan. Namun, Ar-Rahman berkesepasangan dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman terprolasi dalam alam. Ar-Rahim lebih ditujukan kepada ciptaannya yang bernama manusia. Sudahkah kita, manusia, seimbang seperti alam semesta, selarasnya antara hukum dan ciptaannya, layaknya alam yang telah tunduk patuh aslama? Adakah kita berkenan mempelajarinya?